Kalau kiamat terjadi, berarti waktu-waktunya adalah tidak berkah, sehingga kalian tidak merasakan apapun. Apabila besok kiamat, maka tidak ada tempat yang aman di muka bumi, karena petaka-petaka besar akan terjadi dimanapun kita berada. Di daratan kita digencang dengan gempa, di daratan kita ditimpa dengan gempa, di lautan kita dihantam tsunami, di udara kita terhempas jatuh dari pesawat. Jadi di mana tempat yang aman? Tidak ada. Kalau besok kiamat, maka tidak ada tempat yang aman. Dan kiamat tidak akan terjadi melainkan ditiupkannya sangkakala yang kedua kalinya. Israfil itu akan meniupkan sangkakala 3 kali. Yang pertama nafhatul sa'ad, yang kedua nafhatul faza, dan yang ketiga nafhatul ba'as. Tiupan yang pertama adalah tiupan yang menakutkan. Jadi sebelum hari kiamat, yang tidak iman walau sebesar biji sawi tadi, mereka akan mendengar suara yang menakutkan di seluruh dunia. Tiupan yang kedua adalah tiupan menghancurkan, maka alam semesta ini pun akan hancur. Ya, dan tiupan yang ketiga adalah nafhatul ba'as, tiupan untuk membangkitkan mereka di padang mahsyar. Kita kenalan dulu yang pertama dengan malaikat Israfil. Malaikat Israfil ternyata besar luar biasa. Bapak Ibu, alam semesta ini ternyata berbentuk trompet. Alam semesta yang bumi kecil ada di dalamnya itu trompet, seperti trompet. Dan NASA telah membuktikannya. Rasulullah menyebutkan demikian. Ya. Nah, ujungnya itu disimpan di mulutnya Israfil. Ujungnya itulah yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Itulah ujung dunia. Kenapa disebut Sidratul Muntaha? Sidro artinya terminal, Muntaha penghabisan. Jadi ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu ke ujung semesta. Di situ Rasulullah mendekat kepada Allah. Di situ langsung melihat cahaya Allah SWT. Tidak melihat Allahnya, tapi melihat cahaya Allah. Hal ra'aita rabbana ya Rasulullah? Apakah Anda melihat Tuhan kita? La arahu. Lakinnani ra'aitu nuran safiyah hatta tan'amu qalbi. Aku tidak melihat Allah. Yang aku lihat adalah cahaya yang lembut sehingga hati saya merasa nikmat melihat cahaya tadi. Nah, ini lapisan langit-langit. Langit ke-1, ke-7, ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1. Ini penungsunya. Nah, disinilah bertemu dengan Allah. Baik, dapat kita bayangkan betapa besarnya Israfil. Ujung semesta ini disimpan di mulutnya. Nunggu perintah dari Allah. Matanya nggak pernah melepaskan diri dari Allah. Dapat kita bayangkan betapa besarnya malaikat Israfil. Lalu Allah melipat langit dan bumi bagaikan melipat kitab. Lalu Allah membentangkannya. Lalu Allah melipatkan dengan 3 lipatan serta berkata dengan gagahnya, Akulah yang maha gagah. Lalu Allah berseru, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Tapi tidak ada yang menjawab, karena semua sudah hancur. Maka Allah yang mengatakan, milik Allah, milik aku yang maha esa, milik aku yang maha perkasa. Itulah Bapak Ibu, proses di mana ketika Allah mengatakan hancurkan semesta ini dengan kejadian kiamat. Jika besok kiamat, berarti hari ini adalah hari terakhir dunia. Maka jika itu terjadi Bapak Ibu sekalian, andai besok kiamat, maka neraka siap untuk menerima penghuninya. Ngeri Bapak Ibu sekalian, jangankan dengan api neraka. Rasulullah menggambarkan di neraka Jahannam nanti, inna fi qa'ri jahannama bi'adun tamla'u bin-nar bina'ir mulak. Sesungguhnya di dasar neraka Jahannam itu ada sumur yang penuh dengan api yang sangat luar biasa panasnya. Apabila terbuka katupnya, thumma kutirat kutratun min narih kutratan la afsadatid dunya wa ma'ayyishahum. Andaikan katupnya terbuka kemudian terciprat satu percik saja ke bumi, maka dunia ini, bumi ini akan hancur dengan semua kehidupannya. Itulah panasnya api neraka Jahannam. Laisa lahul ma illa ma'ul aniyah. Tidak ada air bagi mereka kecuali api yang mendidih dan bau nanah yang membusukkan. In the fire of Jahannam ya Allah. Ya Allah, never roast us in the fire of Jahannam ya Allah. Ya. Ini satu lubang api di Nageton. Kalau kita ingin tahu bagaimana dahsyatnya api neraka, lumpurnya neraka, seperti inilah gambaran yang paling ringan dari lumpur neraka itu. Bapak sekalian, itu api dunia. Dan seperti itulah nanti sungai-sungai di neraka. Bayangkan,
Ketika mereka mau meminumnya, mereka bingung, bagaimana aku harus meminumnya? Tapi mereka haus. Ya, maka pada akhirnya pun mereka mengambil tulang belulang orang lain, digunakan untuk mengambil air tadi. Maka ketika air itu diminum, masuk ke dalam tenggorokan mereka, pecah perut mereka, semua isi perutnya keluar. Lalu mereka pun meleleh, hancur tinggal tulang belulang. Walaysa lahum ta'amun illa zakum, dan tidak ada makanan bagi mereka kecuali buah zakum. Lau kucrat minaz zakum kucratan ila dunya, andaikan diambil, dicubit sedikit saja dari buah zakum, badugan ke dunia, hancur dunia, sehingga bom atom. Nah, gambaran makanan ahli neraka itulah bom atom, itulah buah zakum, dan tidak ada lagi makanan bagi mereka kecuali itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang akan terjadi. Ibu-ibu sekalian, hati-hati. Rasulullah menyebutkan yang paling banyak di neraka itu adalah kaum wanita. Rasulullah menangis suatu saat dengan tangisan yang seperti anak yang kehilangan ibunya. Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib datang. Ya Rasulullah, ada apa? Kenapa Anda menangis begitu? Aku teringat saat Allah memperlihatkan neraka kepadaku, dan paling banyak isinya adalah kaum wanita. Apa yang menjadi penyebab kaum wanita menjadi ahli neraka paling banyak? Satu, tuksirna la'na, banyak ngerumpi, banyak kegosip. Yang kedua, watakfurnal asir, mengingkari suami. Maka dari itu apa kata Rasulullah? Agar kaum wanita tidak menjadi ahli neraka paling banyak, bikin suami ridho. Kalau suami sudah ridho sama ibu, kalaupun ibu meninggal, walaupun sedikit amal ibadahnya, apa kata Rasulullah? Ayyumma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah.